Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPA dan 11 IPS yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana membuat model matematika terkait masalah program linear. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang program linear dan Ibu juga sudah pernah memberikan tugas kalian membuat contoh model matematika dari masalah program linear. Di sini Ibu akan sedikit memberikan penjelasan supaya anak-anakku nanti akan lebih jelas dalam memahami materi tentang program linear. Coba kalian perhatikan soal yang Ibu buat berikut ini. Silahkan. Di situ sebuah roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung. Jadi persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung sebesar 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung sebesar Rp60.000. Nah, silahkan kalian amati permasalahan yang Budian buat. Di sini ada kalimat atau kata yang Ibu cetak tebal, yaitu di sini ada adonan roti basah dan adonan roti kering. Jadi dalam masalah ini yang akan dibuat itu produknya adonan roti basah dan adonan roti kering. Nah, untuk membuat model matematika, langkah pertama kalian harus membuat permisalan. Langkah pertama membuat permisalan. Oke. Nah, permisalan yang digunakan nanti adalah variabel X dan Y. Karena kenapa X dan Y? Karena nanti terkait dengan menentukan nilai optimum, sehingga kalian harus membuat grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel. Karena dalam grafik itu dibutuhkan bidang koordinat kartesius, dan bidang koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y, sehingga permisalan yang kita buat menggunakan variabel X dan Y. Nah, di sini variabel X yang kita buat yaitu adonan roti basah. Jadi adonan roti basah itu sebagai variabel X. Kemudian variabel Y-nya itu adonan roti kering. Jadi adonan roti kering di sini. Itu untuk permisalan. Lah, nanti mungkin dalam permasalahan yang lain nanti kalian akan menjumpai misalkan dalam pembangunan rumah. Jadi ada pembangunan rumah tipe A, pembangunan rumah tipe B. Itu yang akan dijadikan permisalan X dan Y. Oke, selanjutnya secara ringkas untuk membuat roti basah dan roti kering, maka kita akan menggunakan tabel. Jadi kalian lihat tabel di sini. Tadi kalian lihat di sini, oke? Jadi adonan roti basah itu X, adonan roti kering itu Y, dan bahan yang digunakan apa tadi untuk membuat adonan roti basah dan roti kering yaitu tepung dan gula. Oke, tepung. Lah, adonan roti basah itu dibutuhkan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Adonan roti basah 2 kg tepung dan 2 kg gula. Jelas ya anak-anakku? Kemudian yang kedua adonan roti kering. Adonan roti kering itu membutuhkan tepung 1 kg dan gula 2 kg. Adonan roti kering menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Jelas ya anak-anakku? Kemudian di sini Ibu menuliskan persediaan. Persediaan tepungnya berapa anak-anakku? Yaitu tepungnya 6 kg. Sedangkan gulanya adalah 10 kg.
bagaimana anak-anakku sudah bisa memahami bagaimana mengelompokkan tentang di sini bahan-bahan tepung dan gula untuk adonan roti basah dan roti kering. Insya Allah sudah paham ya anak-anakku. Kemudian selanjutnya kita akan membuat model matematikanya. Model matematikanya silahkan kalian perhatikan. Kalau membuat model matematika itu, misalkan di sini yang kita bahas tepung, ya nanti tepungnya milik adonan roti basah dan tepungnya milik adonan roti kering. Sehingga kita tuliskan, kamu lihat di sini 2x. 2x itu dipelureh ini tepung, lihat 2 dikali x. Sehingga 2x ditambah 1 dikali y, 1y. Di sini kurang dari sama dengan 6. Kenapa kok kurang dari sama dengan? Secara logika, ketika kita akan membuat adonan roti sedangkan persediaan itu hanya 6 kilo, maka logikanya kita bahan yang digunakan itu berarti maksimal 6 kilo, sehingga kita menggunakan tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan 6. Atau bisa kita tulis 2x plus 1 dikali y, yaitu y kurang dari sama dengan 6. Itu model matematika yang pertama. Jelas ya anak-anakku? Kemudian yang kedua, kita membahas di sini gula. Jadi gula. Gula berarti di sini 2x, berarti 2x. 2x ditambah gulanya roti kering 2y. 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Seperti itu. Sudah jelas anak-anakku semua? Oh iya, Ibu lupa mengingatkan. Ketika kalian membuat model matematika, satuannya harus sama. Ingat, satuannya harus sama. Ketika nanti satuannya berbeda, maka kalian harus mengubah dulu ke satuan yang sama. Kebetulan contoh soal yang Budian berikan itu satuannya sama. Di sini kalian lihat tepung kilogram. Jadi sudah sama, sehingga langsung kita buat model matematikanya. Untuk gula juga sudah sama, kilogram, sehingga langsung bisa kita buat model matematikanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya model matematikanya bisa kita tuliskan di sini, yaitu yang pertama tadi 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan ya anak-anakku. Masing-masing variabel, masing-masing suku kita bagi dengan 2. Sehingga 2x dibagi 2 ketemu x, 2y dibagi 2 ketemu y, 10 dibagi 2 ketemu 5. Jadi pertidaksamaannya x plus y kurang dari sama dengan 5. Terus selanjutnya di sini Ibu menambahi x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini wajib kalian tuliskan. Jadi di sini itu wajib kalian tuliskan. Kenapa? Karena secara logika yang namanya jumlah roti basah atau roti kering itu tidak mungkin negatif, sehingga kita harus menuliskan dua syarat ini, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. 0 pun bisa, kalau 0 itu artinya tidak ada, jadi tidak masalah. Satu lagi, di sini selain model matematikanya, maka ada yang namanya fungsi tujuan.
fungsi tujuan atau fungsi kendala atau fungsi objektif. Ketika kalian melihat soal yang Ibu buat di sini, kalian lihat, kalian simak coba kalimat yang terakhir di sini. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering memberikan untung 60.000. Jadi, untuk contoh soal di sini itu nanti tujuannya akan mencari keuntungan, sehingga kita menuliskan fungsi tujuannya atau fungsi keuntungan. Notasi dari fungsi tujuan atau fungsi kendala fungsi objektif yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan tadi untuk roti basahnya X, roti keringnya Y, sehingga kita tuliskan 75.000 X ditambah 60.000 Y. Lah, fungsi tujuan, fungsi kendala ini nanti akan digunakan untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dalam masalah program linear. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Semoga anak-anakku bisa memahami dari apa yang Ibu sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan langsung saja silahkan ditanyakan dan